Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwafillah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berkurban. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Shadaqallahul adzim. Hukum dalam berkurban atau fikih kurban. Kurban adalah sunnah. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa hukum kurban adalah sunnah. Namun kurban itu menjadi wajib apabila dinazarkan. Hukum kurban nazar adalah wajib. Akan tetapi daging dari hewan kurban itu tidak boleh dimakan oleh orang yang berkurban dan keluarganya. Harus diberikan semua kepada orang lain. Akan tetapi jika kurban itu sunnah, maka dagingnya dibagi menjadi 3 bagian. 1/3 untuk yang kurban dan keluarganya, 1/3 dihadiahkan untuk tetangga-tetangga atau tamu. Walaupun mereka kaya, mereka boleh menerima dan memakan hewan kurban tersebut. Dan 1/3 lagi diprioritaskan untuk kaum du'afa. Lalu, apakah satu hewan untuk satu orang? Tentu saja tidak. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, pada satu waktu Nabi Muhammad SAW meminta Aisyah untuk mengasah pisau karena beliau akan berkurban seekor domba kabsyi, domba yang bertanduk. Dan ketika beliau melaksanakan menyembelih sendiri kurban tersebut, beliau berkata, "Ya Allah, terimalah kurbanku untukku, untuk keluarga besarku, dan juga untuk umatku." Hadis riwayat Muslim. Dan ada hadis lain yang serupa diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwa satu hewan kurban boleh untuk banyak orang. Karena umat Muhammad tentu saja banyak dan keluarga besar beliau juga banyak. Lalu apakah hewan kurban itu diniatkan untuk yang hidup saja ataukah boleh juga untuk yang sudah meninggal dunia? Hadis ini pun menjelaskan kepada kita bahwa boleh kita berniat berkurban untuk yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Karena ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini di Madinah, pada saat itu keluarga beliau sudah ada yang meninggal dunia di Makkah, seperti halnya istri beliau Sayyidah Khadijah dan juga anak laki-laki beliau. Dan umat Nabi pun sudah banyak yang meninggal pada saat itu. Bahkan kita pun belum dilahirkan ke bumi ini. Jadi jelaslah bahwa satu hewan boleh untuk banyak orang dan boleh diniatkan untuk yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Tentu saja afdol apabila disembelih sendiri. Akan tetapi jika petugas yang menyembelih pun boleh saja. Dan jika petugas itu ikhlas tidak menerima bayaran, tentu saja dia mendapat pahala. Akan tetapi jika dia menerima bayaran, itu pun halal buat dia. Namun tidak ada ketentuan yang mengharuskan yang menyembelih kurban itu mendapatkan paha atau kepala atau kulit daripada hewan itu. Kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa hewan kurban ini nanti di hari kiamat akan datang secara utuh dengan semua anggota tubuhnya, bulunya, kukunya, dan semua itu menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Dan ketika hewan kurban itu disembelih,
maka sebelum darahnya menetes ke bumi, darah itu sudah sampai lebih dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun riwayat yang mengatakan bahwa hewan kurban itu menjadi kendaraan bagi kita yang berkurban di Shirathul Mustaqim, itu hanyalah sebagai metafor saja, sebagai kiasan, bukan sebagai kendaraan yang sebenarnya, akan tetapi tentu saja mendapatkan pahala yang besar dan itu akan memudahkan kita untuk melewati Shirathul Mustaqim. Rasulullah SAW pun menjelaskan dalam hadis beliau riwayat Abu Daud bahwa hukum berkurban itu bukan seumur hidup sekali, akan tetapi dianjurkan setiap tahun. Karena Rasulullah bersabda dalam hadisnya bahwa hendaklah setiap rumah berkurban setiap tahun. Jadi anjuran berkurban ini tentu saja bagi yang mampu. Akan tetapi kemampuan itu bisa diusahakan, sebagaimana kisah nyata yang terjadi pada seorang duafa yang memelihara domba-domba kecil karena dia ingin sekali berkurban, tapi dia tidak cukup mampu untuk itu. Ketika domba-domba itu besar, sebagian dia kurbankan dan sebagian lagi dia jual untuk dia belikan domba-domba kecil yang lain dan dirawat lagi, demikian selanjutnya. Duafa tadi walaupun tidak mampu, tapi dia cerdas dalam beramal, dan karena jerih payahnya itulah Allah mengabulkan keinginannya untuk berkurban. Semoga ini bisa menginspirasi kita untuk semangat dalam berkurban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.